Tetapi kalau seandainya dalam kasus Rizky Bilar dan Lesti, saya bilang malah ini sebaiknya diumumkan. Karena apa? Kan kita melihat sekali kemesraan mereka. Kebayang nggak? Kalau kemesraan seperti itu, mereka nggak pernah ngumumin pacaran, terus mereka nggak pernah ngumumin pernikahan, dan kalau ini tidak diumumkan, saya pikir itu malah jadi satu presiden yang lebih negatif dibandingkan Pak Kamali itu sendiri. Iya Mas. Oke, kalau menurut saya ini sebenarnya lebih ke mungkin keselebritian aja ya, karena jujur kalau sekarang ini yang terjadi, ini ada 3 teman saya yang lain pun. Ini salah satunya magician juga, namanya Russell Miracle, sama calon istrinya namanya Reta di sini. Itu sudah menggembar-gemborkan juga pernikahannya dan akhirnya batal, Mbak. Jadi kalau menurut saya sih, kalau dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, kita bolehlah bikin exception, bikin pengecualian. Tapi kalau kita lihat ke belakang di sini, ada terlalu banyak pamali yang hadir, mitos yang hadir, kayak misalkan nih, kita itu dilarang mengadakan satu pernikahan di bulan Safar. Bulan Safar itu kalau nggak salah sekitar bulan September ya, kalau nggak salah nanti itu. Karena apa? Karena satu tradisi di Arab sana, ini bukan tradisi Islam loh ya, ini tradisi Arab sebelum Islam itu masuk. Bulan Safar itu bulan kedua setelah bulan Muharram. Dan di bulan kedua ini biasanya terjadi perang, orang-orang berangkat berdagang, jadi rumah-rumah itu kosong. Sehingga muncullah sebuah mitos bahwa kalau kita mengadakan pernikahan di bulan yang bersangkutan, keluarga kita ini akan nggak pernah punya uang, akan selalu dalam kondisi yang miskin. Karena Safar sendiri artinya adalah kosong. Nah, terus kemudian masuklah Islam. Dan di Islam itu mengatakan bahwa nggak ada tuh namanya bulan jelek, semua bulan itu baik. Nggak ada tuh namanya. Jadi saya pikir sih, tapi ini sesuatu yang sifatnya kontekstual ya. Saya ngobrol dengan seperti ini kan, ngobrol dengan seorang ini keturunan Habib juga ini, Mas Ricky Coleman ini, oke, Mas Abud, oke, dan terus ngobrol sama dirimu yang kebetulan juga muslimah. Jadi kalau menurut saya sih di sini, pamali seperti itu tuh cuman ya isapan jempol sih. Kalau saya pikir ya karena masalah pandemi aja seperti ini. Dan pengumuman pernikahan mereka ini nggak jauh hari loh, Mbak. Ini pengumuman pernikahan yang saya bilang itu lumayan mepet. Dan kalau saya pikir ya ini masih tetap sebuah upaya dan ikhtiar yang positif kok. Nah, tapi kalau tadi ditanya secara konteks yang lebih menyeluruh, saya pikir nggak ada namanya pamali. Apapun itu, kalau menurut saya, selama berita itu baik, beritakan. Bahkan misalkan hamil baru 1 bulan, nggak apa-apa, beritakan. Karena apa? Siapa tahu akan didoakan. Nah, kalau saya pikir ini pamali atau tidak, saya bilang yang satu itu tadi adalah nggak ada, itu semua kalau saya bilang ya isapan jempol. Kedua sih kalau menurut saya kontekstual ya. Kalau seandainya pamer bahwa nanti kalau aku punya anak mau aku ajak ke sini, terus didengarkan oleh orang yang sudah 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun nggak punya anak. Nah, itu kalau saya bilang kontekstual ya, jadinya itu jadi sesuatu yang kurang etis. Tetapi kalau seandainya dalam kasus Rizky Bilar dan Lesti, saya bilang malah ini sebaiknya diumumkan. Karena apa? Kan kita melihat sekali kemesraan mereka. Kebayang nggak? Kalau kemesraan seperti itu, mereka nggak pernah ngumumin pacaran, terus mereka nggak pernah ngumumin pernikahan, dan kalau ini tidak diumumkan, saya pikir itu malah jadi satu presiden yang lebih negatif dibandingkan Pak Kamali itu sendiri. Sorry kalau panjang. Ya. Halo Mas. Tapi kan memang banyak nih beberapa artis yang juga akhirnya kalau mendekati hari H, mereka setiap kali diwawancara selalu bilang nanti saja, takut kalau diomongin pamali dan akhirnya bubar atau akhirnya tidak jadi. Dan ini kan ada beberapa yang mungkin kejadian gitu Mas. Nah, apakah ini memang kan juga mungkin orang-orang terdahulu pernah suka bilang pamali gitu. Apakah memang ini hanya jadi sugesti atau memang ya kadang-kadang omongan orang dulu tuh benar adanya gitu? Oke, pertanyaan cerdas, saya jawab dengan 2 poin. Yang pertama adalah kalau artis ini beda cerita ya Mbak ya. Kalau saya bilang sih lebih ke misalkan kayak gini. Kalau orang awam, nomor polisi mobilnya difoto masa bodo amat Mbak, betul nggak? Tapi begitu artis, mereka tuh nggak mau nomor polisi mobil mereka ini ketahuan, iya kan? Mereka itu kalau foto, mereka sebisa mungkin itu nggak ketahuan. Karena takut apa? Ada tindak kejahatan nantinya. Nah, kalau saya pikir sama seperti motif yang sama itu tadi, mereka melakukan ini tadi. Kalau mereka mengumumkan tanggal pernikahan dan sebagainya, takutnya nanti misalkan nih,
tiba-tiba ada orang yang berniat buruk melakukan sesuatu di tempat itu tadi. Orang-orang yang artis, pejabat dan sebagainya, mereka itu nggak mungkin itu mencapai ke titik di mana mereka itu berada tanpa mereka membuat musuh di perjalanannya. Misalkan begini, kamu kerja sekarang di mana, sudah berapa tahun kerja di situ, saya yakin 100% teman kantormu nggak akan suka semua, maksudnya nggak semuanya suka kepada dirimu, pasti ada yang nggak suka, betul kan? Apalagi orang-orang seperti ini. Jadi kalau menurut saya, ini lebih ke masalah keamanan. Nah, tapi yang lebih menarik adalah faktor yang kedua. Kalau saya pikir mereka ini seperti itu adalah karena mereka ini, apa ya Mbak ya, ada namanya itu buyer remorse lah, kalau dalam istilah marketing atau selling. Jadi, orang kalau sudah beli barang, itu tuh terkadang dia ini menyesal. Atau kalau tidak, dia pas mau beli barang Mbak, ini tuh kayak menjelang titik akhir dia mau istilahnya membuat komitmen dengan, oke, ini misalkan saya mau beli mobil nih, saya punya uang 300 juta, pilihannya ada 5 mobil. Itu mendekati waktu kita mau beli Mbak, kita tuh pasti mikir gini, bener nggak ya? Terus kita browsing, kita nyari tahu kelemahan mobil ini apa, dan akhirnya apa? Semakin mendekati, kita itu malah ketakutan, dan akhirnya kita tidak membuat komitmen yang tadinya mau kita berikan. Makanya dari semua kejadian itu tadi yang berulang kali terjadi, orang-orang tua kita dulu melakukan apa yang dinamakan dengan dipinggit. Gunanya apa? Biar mereka tuh nggak keluar-keluar terus pengaruhi pikirannya sama orang lain, Mbak. Nah, tapi kalau sekarang terjadi dipinggit, ya sama aja kalau handphonenya nggak disita. Jadi kalau menurut saya terjadinya hal seperti itu adalah saat kita mau mendekati sesuatu yang kita harus memberikan komitmen, kita itu merasa kalau diri kita ini, bener nggak ya? Jangan-jangan nanti salah, bener nggak ya? Pasti begitu. Sorry, Mbak Yati udah nikah? Belum, Mas. Nah, nanti rasain Mbak, pas mau nikah, itu seminggu sebelum nikah, itu pasti itu yang terjadi. Aduh, ini bener gak ya, aku akan nikah sampai mati loh, nanti aku akan sama dia terus loh, tidur bareng sama dia loh, dia akan lihat loh aku nanti jeleknya seperti apa, dia bisa nerima aku nggak ya, nanti kalau ternyata dia nanti nggak suka lihat aku yang misalkan nih nggak percaya diri tentang apanya, itu pasti akan terjadi. Dan ini adalah penyebab, kalau saya bilang nggak satu-satunya, tapi yang terbesar saat kita akan mau menikah, itu terus tiba-tiba itu semua jadi batal. Mas, ini kan hal semacam ini di luar sana bukan cuma artis aja, Mas. Orang-orang di luar sana beranggapan bahwa memang mitos-mitos yang sudah banyak terjadi menjadi kepercayaan orang-orang yang nggak tahu ya, sekarang kan udah zaman milenial, tapi orang itu masih tetap mempercayai hal-hal tersebut, Mas. Nah, ini kan netizen juga beranggapan bahwa mungkin karena sudah diumbar, akhirnya pamali itu terjadilah. Mereka tidak bisa melangsungkan pernikahan yang memang sudah digembor-gemborkan terlebih dahulu gitu, Mas. Sebelum waktunya akhirnya bubar gitu loh, Mas. Dalam artian tidak bisa melaksanakan pernikahan di waktu yang sudah ditentukan. Jadi karena memang semua itu pamalinya karena jadi menjadikan sebuah hambatan gitu, Mas. Hambatannya ini hal-hal yang tidak seharusnya terjadi, ada hal di luar dugaan yang membuat acara mereka batal gitu. Pertanyaannya? Menurut pandangan Mas Denny Darko sendiri gitu, ini seperti apa nih Mas? Buat penjelasan untuk masyarakat di luar sana supaya masyarakat lebih tahu bahwa benar nggak kondisi seperti ini, Mas? Oke, untuk para masyarakat yang berpikir seperti itu, saya ucapkan kalian ini kurang kerjaan. Karena sebenarnya yang akhirnya mengumumkan tanggal pernikahan terus akhirnya jadi, menikah dan sampai mati, itu jauh lebih banyak dibandingkan orang-orang yang akhirnya gagal seperti ini. Nah, tapi kita ini kan menyorotinya ke yang kegagalan. Sama kayak misalkan kalau berita baik itu lebih susah untuk diberitakan dibandingkan kegagalan atau sesuatu yang buruk. Kalau ada kecelakaan di pinggir jalan, Mbak, penontonnya tuh lebih banyak, Mbak, dibandingkan kayak misalkan ada orang misalkan bagi-bagi nasi gratis seperti itu. Jadi kalau saya pikir di sini sih, ini apa ya, sakitnya masyarakat kita lah ya. Maksudnya sakit itu masyarakat Asia ini karena kondisi alam yang kita ini enak ini, kita itu kebanyakan waktu akhirnya ngehujat sesuatu yang atau membicarakan sesuatu yang nggak ada faedahnya, unfaedah seperti itu tadi. Jadi kalau boleh saya bilang,
ini maaf loh kalau kata-kata saya kurang kontroversial dan nggak bisa dikutip jadi sebuah headline yang menarik di sini, tapi saya pengen memberikan satu edukasi ya, bahwa hal-hal seperti mitos dan sebagainya itu ini harus kita telaah, dan jangan, kalau menurut saya kan orang-orang yang akhirnya berkomentar di sosial media itu adalah orang-orang yang akhirnya mereka ini punya cukup waktu untuk komen gitu, dan orang-orang ini memang yang harus diedukasi. Makanya di sini Mbak, saya jadi peramal gitu, karena dengan profesi ini mereka mau mendengarkan saya gitu. Kalau enggak harus jadi seorang Deddy Corbuzier, baru dia akan bisa mendengarkan orang. Tapi kalau enggak, susah Mbak. Ini adalah hal yang, kebayang nggak hal seperti itu dipercayai, diamini, terus inilah yang membuat negara kita sekarang nggak berkembang seperti biasanya. Maksud saya, singkat kata begini nih. Dulu pun juga, saya lahir tahun 77, usia saya 44 tahun sekarang. Dulu itu kayak punya satu kepercayaan bahwa kalau saya mau melamar seorang anak orang gitu ya, saya harus punya rumah sama mobil dulu, Mbak. Tapi sekarang, Mbak, anak-anak sekarang, jangan milenial ya, kalau milenial itu seumuran dirimu lah ya. Kalau saya pikir ini zenial, yang usianya sekarang itu di bawah 30 tahun. Ini mereka itu tidak merasa punya urgensi memiliki rumah dan mobil. Karena mereka sekarang punya sharing platform. Mereka ini bisa either naik saya sebut aja lah ya, Gojek atau Grab seperti itu. Dan kalau rumah, mereka ya sudah, kenapa saya nggak ini aja, misalkan dia sewa rumah, ngontrak rumah, karena mereka tidak merasa bahwa kepemilikan itu menjadi sebuah aset atau sebuah tolok ukur kesuksesan mereka, Mbak. Let's say misalkan begini, kalau saya dulu punya uang 100 juta, Mbak, itu pasti saya akan coba untuk masukkan untuk DP rumah. Tapi kalau anak-anak sekarang sebelum pandemi kemarin itu punya uang 100 juta, the first thing yang akan mereka lakukan, satu, beli iPhone 12, kedua, mereka akan jalan-jalan keliling Indonesia atau keliling Asia atau apapun, difoto semua, dihias sosial medianya sebagus mungkin, dan terus kemudian itu menjadikan sebuah, kalau saya bilang ya itu tadi, madu yang akan menarik lebah-lebah itu datang ke dalam hidupnya. Nah, saya pikir harusnya mitos-mitos ini tuh berubah sama seperti perubahan zaman, seperti terjadinya hal itu tadi.